Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahriya Ruwila, calon guru penggerak daerah khusus angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Untuk menciptakan manusia yang beradab, salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu dengan melalui pendidikan. Dan berbicara mengenai pendidikan, maka sudah pasti kita akan membicarakan tentang filosofis pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada video kali ini kita akan membahas tentang refleksi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mendidik menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses memanusiakan manusia. Pendidikan tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, kepribadian, dan penanaman nilai-nilai luhur kemanusiaan. Selain itu, mendidik juga harus bersifat demokratis dan humanis. Pendidikan harus mampu membentuk manusia yang beradab, yaitu manusia yang memiliki budi pekerti luhur dan mampu hidup bermasyarakat secara harmonis. Jadi, pendidikan adalah proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal, baik potensi fisik, intelektual, emosional, maupun spiritual. Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab, dengan membiasakan anak untuk berperilaku baik kepada sesama. Misalnya, mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain, memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua, dan memberi hormat ketika bertemu guru atau orang yang lebih tua dengan cara mencium tangan. Menggunakan kata-kata sopan seperti permisi, tolong, terima kasih, maaf, dan sama-sama saat berinteraksi dengan orang lain. Bagi Ki Hajar Dewantara, guru harus menjadi sosok yang patut diteladani oleh peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun tutur kata dan spiritualnya. Dengan demikian, peserta didik dapat belajar dari sikap dan perilaku gurunya. Yang harus dimiliki seorang guru atau pendidik adalah menjadi inspirator yang baik dan sebagai fasilitator serta motivator yang baik di dalam kelas, bukan sebagai pengisi materi. Seorang pendidik harus mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia, berwawasan luas, dan berkepribadian mantap. Untuk mewujudkan pendidikan yang baik bagi peserta didik tentunya melalui proses pembelajaran. Dan dalam proses pembelajaran tentunya bukan hanya pendidik memberikan atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga memberikan keterampilan dan nilai-nilai luhur kemanusiaan atau sosial, kultural, dan spiritual, serta motivasi peserta didik untuk belajar dan berkembang. Karena dengan seperti itu, maka akan mengarah pada pembentukan karakter peserta didik, dan pembentukan karakter peserta didik sangat penting untuk diimplementasikan. Ki Hajar Dewantara sangat menekankan pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan harus mampu membentuk peserta didik menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, berbudaya, dan cinta tanah air. Hal ini seperti yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam trilogi Ki Hajar Dewantara. Ketiga semboyan tersebut adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Di mana Ing Ngarso Sungtulodo yang berarti di depan harus memberi contoh. Artinya, seorang pendidik harus menjadi teladan atau contoh yang baik untuk peserta didiknya, baik dalam hal sikap, perilaku, maupun tindakan. Ing Madya Mangunkarso yang berarti di tengah harus menumbuhkan karsa. Artinya
Seorang guru harus mampu dalam menumbuhkan kreativitas peserta didik, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif dan mandiri dalam memecahkan masalah. Dan yang ketiga, tuturi handayani, yang berarti dari belakang memberi dorongan. Seorang pendidik harus mampu memberikan dorongan dan motivasi kepada peserta didik agar mereka tetap semangat dalam belajar dan meraih cita-citanya. Agar merdeka belajar dapat tercapai, maka sebagai seorang pendidik harus dapat memberikan pengaruh positif bagi peserta didik, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan potensinya secara optimal, memberikan dukungan dan bimbingan kepada peserta didik agar mereka dapat belajar secara mandiri dan efektif. Kemudian, pendidikan harus dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar peserta didik dapat belajar dengan nyaman dan optimal. Sebagai seorang pendidik, kita harus selalu mengaplikasikan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran selalu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, karena setiap anak itu unik. Mereka memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Untuk kodrat alam, kita harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan minat bakatnya sesuai dengan kodrat alam atau lingkungannya. Sedangkan kodrat zaman tentunya zaman dulu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Beda dengan zaman dulu, anak-anak di zaman sekarang lebih cenderung menggunakan teknologi, sehingga para pembimbing dalam hal ini orang tua atau keluarga dan guru harus selalu bekerja sama dalam memantau dan membimbing anak atau peserta didiknya agar dapat menggunakan segala jenis teknologi yang digunakan dengan lebih bijak dan lebih baik. Kemudian, pihak sekolah dapat bekerja sama atau berkolaborasi bersama orang tua dan masyarakat demi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah Pulau Taliabu, agar merdeka belajar dapat tercapai. Demikian refleksi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, merdeka belajar.